Oke teman-teman semuanya, saya pada kesempatan kali ini pengen ngangkat 3 buah topik ya dari pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar ini. Yang pertama, Bang, trading forex cara entry dengan baik dan benar antara resisten, support, dan candle konfirmasinya agar tidak bingung pas buka market. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, cara biar SLTP bisa disiplin 1:2 gimana Bang? Kemudian yang ketiga, Bang kasih dong teknik yang pasti profit, buy pasti naik dan sell pasti turun yang sudah teruji. Capek Bang, rugi mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di prayoga.id bareng dengan saya Prayoga pastinya. Dan pada kesempatan kali ini adalah hari Minggu, saya buat video. Jadi sambil santai-santai, saya juga nggak bisa trading karena market libur. Saya pengen sharing-sharing lagi ya tentang belajar trading forex. Dan saya tadi sudah baca banyak komentar dari teman-teman. Sebagian akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ya, langsung aja ya teman-teman. Ini mungkin masih banyak yang masih bingung karena kemarin tuh saya nemuin banyak pertanyaan yang mirip. Ya, ini tentang support resisten yang kuat, kemudian apa itu namanya? Konfirmasi support resisten ya kayak gitu. Nah, yang pertama ya yang pengen saya bahas ke teman-teman semuanya tentang support dan resisten yang kuat dan yang enggak kuat. Support yang kuat itu pernah menaikkan market tinggi banget, dan resisten yang kuat itu pernah menurunkan market juga tinggi banget. Nah kayak ini nih, ini support kuat artinya ya pernah menaikkan market lumayan tinggi. Kemudian kalau resisten kuat ya ini lumayan kuat ya, pernah menurunkan market lumayan dalam. Nah selebihnya itu teman-teman, selebihnya itu yang tengah-tengah ini sebenarnya hanya trend line aja gitu, yang tengah-tengah begini itu. Nah support resisten yang kuat ya yang di paling ujung-ujung ini. Kemudian kalau teman-teman mau menggunakan support dan resisten ya, kalau saya pribadi ya itu minimal itu time frame-nya itu 4 jam, 1 hari, 1 minggu kayak gitu. Minimal 4H ya atau H4 kayak gitu teman-teman. Kemudian konfirmasi candle. Nah, pada saat teman-teman trading dan sudah sampai di support resisten kayak gini, ini kan sudah sampai di resisten ya. Jangan langsung asal sell kayak gitu, jangan ya teman-teman. Tapi tunggulah konfirmasinya. Misalkan sekarang ini ya, ini dia marketnya naik kayak gini misalkan. Ya marketnya naik ya, sudah sampai di apa itu namanya? Sudah sampai di resisten kan, ini marketnya naiknya ya kan, marketnya naik pas sampai resisten pas. Nah kalau memang belum ada konfirmasi, belum ada pertanda dia mau turun, ya jangan ambil sell langsung gitu aja sih ini ya. Cara entry yang baik antara resisten dan support dan candle konfirmasinya agar tidak bingung. Jadi yang pertama ya teman-teman, kalau pas teman-teman buka market, dia marketnya tuh lagi jalan ke atas ya, misalkan baru nyampe sini ya, baru nyampe daerah ini misalkan. Nah baru nyampe sini naiknya misalkan, berarti teman-teman tunggu aja dulu ya, tunggu aja dulu, nggak usah buru-buru masuk. Itu penting banget sih. Kan kalau nyampe sini kan bingung, kalian mau sell, SL-nya juga kejauhan di atas, mau buy juga udah terlanjur tinggi gitu. Jadi nunggu itu penting banget teman-teman ya, nunggu setelah dia naik, benar-benar naik ke resisten. Nah di resisten ini dia dikonfirmasi kayak gini contohnya. Jadi pas di support resisten itu nunggu konfirmasi dulu nih. Nah ini adalah contoh konfirmasi yang cukup bagus ya. Dia masuk di resisten ya, dia gagal break ke atas ya, belum break ke atasnya ya. Nah ini kan masih tertahan di sini ya, belum break ke atas ini ya, tertahan. Nah ini dikonfirmasi satu candle yang cukup bagus nih teman-teman ya, kalau kita lihat di sini. Nah ini adalah candle hammer. Nah hammer itu rumusnya apabila dia terbentuk di resisten
dan sebelahnya dibuka turun kayak gini, maka dia sinyal sell tuh ada di sini teman-teman. Ya, meskipun dia sempat naik dikit tapi ternyata di sini ada orang yang lebih banyak sell lagi, maka dia turun. Ini segini aja ini udah lumayan loh teman-teman dapatnya. Ya, ini aja SL-nya juga ada dapat setengah SL di sini, TP-nya di sini. Kayak gitu. Ya, jadi support resisten itu seperti itu sih teman-teman. Jadi yang pertama nunggu dulu ya. Kalau pas nyampe support ataupun nyampe resisten tuh jangan langsung ditabrak buy atau sell, nanti kalian malah keseret kayak gini ya contohnya. Kalau pas nyampe banget ya, nyampe banget kayak gitu, kalau kalian langsung sell di sini belum ada konfirmasi apa-apa, nanti kalian malah keseret ke atas tuh, seret ke atas ya, kalian kena stop loss baru turun kayak gitu ya. Biasanya tuh sering banget kalau apa itu namanya, nyampe sini ya, nyampe sini banyak orang yang sell ya, ternyata marketnya ditarik dulu ke sini ya, orang-orang yang sell di sini SL-nya di sini tuh kena dulu biasanya. Nah terus dia masuk dalam banget gitu. Yang sell di sini udah kena stop loss ya, baru orang-orang yang asli itu sellnya di sini. Jadi nunggu itu penting banget teman-teman untuk support resisten itu aja ya. Tunggu sampai ada candle-candle konfirmasi yang menandakan bahwa dia memang cocok untuk sell. Itu semuanya juga berlaku di buy ya, sama persis lah ya, ibarat buy juga sama. Misalkan di sini ya, di sini support, area supportnya kan di sini ya. Saya sebut area aja biar kalian nggak terpaku sama titik berapa kayak gitu. Kayak gitu tuh ilmu yang cukup rawan ya. Kalaupun nyampe support banget ya, apa itu namanya, jangan langsung di buy, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Karena kalau langsung di buy itu nanti orang-orang yang pakai SL ya, langsung di buy pakai SL tuh biasanya dihajar dulu SL-nya, terus marketnya baru naik tinggi. Itu sering kejadian teman-teman yang kayak gitu tuh. Jadi tunggu dulu, entry-nya tuh yang ini bukan yang ini ya. Kalau mau buy itu entry-nya yang ini, yang pas sudah naiknya, bukan yang pas turunnya. Itu pokoknya pernah saya praktek kayak gitu ya, saya nunggu dulu akhirnya baru dapat kayak gitu. Nah saya juga pernah buy di sini dulu di video yang lama kalau nggak salah. Jadi saya tuh nunggu dulu ini ya, nunggu dulu, nggak langsung buy pas di sini tapi dia bisa biarin breakout dulu. Ini kan breakout ini ya kayak gini nih contohnya, ini ada contoh nyatanya. Jadi nunggu dulu, biasanya di break dulu, biarin dia break, kalau masuk lagi baru kita hajar buy di sini. Kalau sell pun juga sama, biarin dia break dulu, kalau dia masuk baru kita hajar. Kayak gitu teman-teman. Nah yang terakhir ya tetap stop lossnya. Kemudian yang kedua teman-teman, cara biar SLTP bisa disiplin 1:2. Kalau SLTP 1:2 itu ya nunggu juga tadi. Kalau teman-teman nggak mau nunggu ya nggak dapet 1:2, 1:3 gitu ya. Jadi SLTP itu kayak gini nih contohnya ya. Kalau teman-teman entry-nya di sini kan enak, SL-nya di sini, targetnya mungkin di sini ya kan. Beda ceritanya kalau marketnya udah turun sampai sini ya. Misalkan ini market udah turun sampai ini ya, udah turun gitu. Nah kalian sell di sini, SLTP-nya 1:2-nya kerepotan bro ya. Jadi SL di atas ya, TP-nya di sini kan 1:1 jatuhnya. Kalau memang kalian nggak menemukan posisi yang pas untuk SL 1:2, jangan trading, gitu aja rumusnya. Jadi cara biar SLTP disiplin 1:2 itu adalah nunggu biar kita bisa ngeletakin SLTP 1:2 bro ya. Misalkan market udah turun sih sampai sini ya, sampai sini ya, masuk kita buy gitu kan enak ya. SL-nya di sini, di bawahnya sini, TP-nya di atasnya sini, 1:3 aja dapat gitu. Jadi nunggu ya. Biar dapat 1:2 itu kalian itu nunggu di titik-titik yang lumayan bagus ya, deket sama support resisten entry-nya. Itu biasanya cukup bagus untuk 1:2 ya, deket sama support resisten. Kalaupun trennya satu arah kayak gini,
Kalaupun teman-teman trennya di satu arah yang seperti ini, ya entry-nya pas koreksi gitu. Misalkan suatu saat teman-teman ngelihat tren itu naik ya, tren itu naik, biar teman-teman dapat 1:2-nya ya, kalian tentuin trennya dulu tuh. Oh ya, trennya naik ternyata. Nah, tunggulah pas koreksi turun baru kalian ambil gitu. Kan nanti SL-nya di bawah sini, TP-nya di atas ini kan dapat 1:2. Jadi cara agar disiplin 1:2 adalah mencari posisi yang memang di ujungnya gitu. Teman-teman coba nyari ujungnya ya, ujungnya tren atau ujungnya support resisten kayak gini, kayak di video saya yang lama. Ini nih teman-teman, ini adalah sebuah pemahaman di mana orang-orang itu banyak yang ngajarin kalau follow trend itu ya nyari koreksian di buy kalau pas lagi tren naik, itu sih benar. Tapi lebih bagus sih teman-teman cobalah cari awal mula terbentuknya tren gitu. Jadi nyari entry di sudutnya, di sudut masuk dikit kayak gitu sih ya, sudut masuk dikit kayak gitu. Carilah di entry di posisi-posisi kayak gitu teman-teman. Jadi nanti 1:2 tuh pasti dapat. Kalau kayak gini ya udah terlanjur turun kayak gini gimana? Tunggu aja nih. Ini kan udah terlanjur turun, misalkan tunggu agak turun sekalian nyampe di area support gitu ya. Baru ada konfirmasi naik misalkan buy 1 ya, TP-nya 2 itu gampang banget. Jadi nunggu posisi yang pas untuk 1:2. Kalau kira-kira nggak dapat 1:2 TP SLTP-nya ya nggak usah trading gitu aja, simple. Trading itu nggak usah dipaksain. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini pertanyaan yang saya kira ada banyak juga orang yang mencari-cari. Bang, kasih dong teknik yang pasti profit, buy pasti naik, sell pasti turun. Nah ini nih, ini yang agak berat bro. Jadi trading itu adalah probabilitas. Probabilitas itu adalah kemungkinan ya. Peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan derajat ketidakpastian suatu peristiwa, itu adalah probabilitas. Dan trading itu adalah mutlak probabilitas. Jadi jawabannya adalah nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada teknik yang buy pasti naik, sell pasti turun. Nggak ada. Yang ada itu adalah seringnya kayak gitu, kalau di buy naik, seringnya kayak gitu, kalau di sell turun, itu ada. Tapi kalau pasti itu nggak ada. Contoh ya kayak gini nih teman-teman, ini saya juga trading, nanti saya upload nanti. Kayaknya saya udah profit deh ini. Mungkin saya upload setelah video ini. Nah, kayak gini nih contoh ya, ada di resisten masuk ya. Kemudian retrace, dikonfirmasi, hammer, dan sebelahnya dibuka turun, ini peluang sell. Ini apakah pasti turun? Ya enggak gitu. Jadi memang trading itu lebih seringnya kayak gitu tuh turun ya. Kalau di sell kayak gitu lebih sering turun. Kalau posisi kayak gini di buy lebih sering naik kayak gitu. Kayak contohnya ini ya, ada jenis hammer lagi, ada jenis engulfing ini sebenarnya, engulfing terus kayak setengah hammer, turun dibuka naik, sebelahnya dibuka naik. Ini kalau saya lihat juga biasanya saya pasti buy, SL-nya di bawahnya sini dan naik. Gunanya SL itu untuk apa sih bro? Gunanya SL itu ya untuk probabilitas ini, biar membatasi kerugian kita. Kenapa saya selalu pakai SL? Karena trading itu nggak pernah ada yang pasti. Jadi kalau kamu mencari teknik trading yang pasti profit, di buy pasti naik, di sell pasti turun, ya nggak ada bro ya. Jadi yang ada itu adalah teknik trading yang seringnya profit kayak gitu. Jadi teknik-teknik trading yang saya buat di sini ya, teknik trading forex dan saham sini teman-teman, itu kebanyakan itu seringnya terjadi kayak gitu. Misalkan saya trading 10 kali pakai teknik-teknik yang ini, itu kalaupun salah itu lebih banyak benernya. Itu yang saya rasain. Misalkan saya trading 10 kali teman-teman pakai
teknik-teknik yang ada di sini. Itu saya pastikan yang 6 kali itu benar, yang 4 kali itu salah. Masih banyak yang benar yang saya share di sini itu teman-teman. Gak mungkin banyak yang salah terus saya share di sini ya, kasihan teman-teman nanti. Tinggal teman-teman uji coba sendiri juga gitu. Oke ya teman-teman, sharing dari saya pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu. Kalau teman-teman ada yang tanyakan di seputaran belajar trading forex, tadi teman-teman komen aja di kolom komentar. Apapun itu ya, kalau saya nggak bisa kan saya juga bisa belajar lagi kayak gitu. Sekian dulu ya, sekali lagi silahkan komen buat teman-teman yang ada request materi yang lain biar saya juga jelas nanti bikin materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.